persoalan orang-orang yang ada di Flores menolak geotermal ataupun menolak tambang itu tidak sama seperti kita di Kupang yang setiap hari punya pengalaman pergi kampus, pulang, makan, dan beraktivitas seperti biasa. Tapi sebagai orang muda, kawan-kawan, melihat isu lingkungan itu kan sangat sulit. Kadang-kadang orang merasa kayak, saya tidak pernah mengalami itu, jadi saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal itu. Saya mau sampaikan bahwa ketika kawan-kawan sampai ke Kupang, dan kawan-kawan bertemu dengan teman-teman baru, dengan teman-teman yang berbaur antara kawan-kawan di kota ataupun kawan-kawan yang datang dari desa, misalnya ya, di kampus misalnya, kawan-kawan bisa melihat bahwa kadang persoalan orang-orang yang ada di Flores menolak geotermal ataupun menolak tambang itu tidak sama seperti kita di Kupang yang setiap hari punya pengalaman pergi kampus, pulang, makan, dan beraktivitas seperti biasa. Gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka sangat getol membicarakan itu? Kita mungkin tidak punya pengalaman yang sama, tapi dampak daripada apa yang kemudian mereka rasakan itu berdampak pada kita. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana nasi, tadi saya bilang nasi yang kita makan hari ini asalnya dari mana beras itu. Kita tidak pernah tahu sayur yang ada dalam piring meja makan kita itu tuh asalnya dari mana, dari kampung mana, dari kebun siapa, dia disirami oleh siapa, petani siapa. Kita tidak pernah tahu itu. Ikan yang kita makan itu diambil dari mana, dari laut mana, nelayannya siapa yang mengambilnya. Dan itu hari ini ada di tengah-tengah kita. Tapi sebagai orang muda, kawan-kawan, melihat isu lingkungan itu kan sangat sulit. Kadang-kadang orang merasa kayak, saya tidak pernah mengalami itu, jadi saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal itu. Nah, hari ini, dalam kesempatan baik kita bicara tentang bagaimana peran pemuda dalam perubahan iklim, saya merasa saya pengen memanggil teman-teman untuk kembali melihat begitu. Bagaimana pengalaman kawan-kawan hari ini mengalami perubahan iklim dengan pengalaman kawan-kawan di 5 atau 10 tahun lalu yang berbeda dengan hari ini. Tentu ada pengalaman yang sangat berbeda, dan pengalaman itulah yang kemudian membentuk kita semua untuk bisa terjaring dalam satu usaha bersama untuk melakukan sesuatu begitu. Itu yang kemudian bisa saya harapkan dari pertemuan ini begitu. Setelah kawan-kawan melihat dan mendengarkan bahwa sebenarnya per hari ini tuh kita semua mengalami perubahan iklim yang sama. Setelah terjadi 2020, apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah kita sudah semakin lebih siap? Atau seperti apa? Atau jangan sampai isu perubahan iklim ini hanya dibicarakan oleh orang-orang, akademisi-akademisi, atau kita orang muda yang punya akses untuk bisa tahu itu. Sedangkan bapak mama kita, para petani, nelayan, tidak terpapar dengan isu ini. Tidak tahu apa itu perubahan iklim. Mereka hanya tahu bahwa hasil panen kami menurun, hasil produktivitas ikan kami juga menurun, dan kami semakin sulit menafkahi anak cucu kami atau menafkahi anak istri kami di rumah, dan anak-anak kami terdampak untuk tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi memang ada siklus yang begitu panjang, kawan-kawan, ketika kita melihat daripada isu atau masalah perubahan iklim ini.